Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wali isbati jawabiha inna sab'a intifa'a syartiha bil aula kalau lam yakhaf lam ya'si. Iku udah Inggris. Udah Inggris Gus sing niku. Terus awil musawi ya, yang kedua. Ya, kita mulai dari kowe balen sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Wali isbati jawabiha lan kedue netepake jawabe lau. Inna sabala menyocoki apa isbatu jawabiha intifa asyartiha ing ora anane syarate lau. Bil aula kelawan luwih utama kalau lam yakhaf lam ya'si kaya lafat lau lam yakhaf lam ya'si. Lau itu juga bisa menunjukkan makna untuk mengisbat atau menetapkan jawaban dari lau jika memang isbat jawab tersebut, menetapkan jawaban tersebut cocok dengan ketiadaan atau ketidak terpenuhinya syarat dari lau tersebut. Ada dua bukan dua ya, nanti bil aula nanti ada yang al adna juga. Nanti ada 3 macamnya. Ada yang isbatu jawabiha nanti justru lebih utama, justru lebih kuat maknanya. Seperti contoh laulam yakhaf lam ya'si. Karena kalau kita artikan laulam yakhaf lam ya'si, andaikan dia tidak takut pada Allah, maka dia tidak akan bermaksiat. Nah, dalam contoh ini bisa kita lihat rattaba adamal isyan ala adamil khauf. Jadi redaksi laulam yakhaf lam ya'si ini menggantungkan tidak melakukannya maksiat karena dia tidak takut. Dia enggak takut saja tidak maksiat, apalagi kalau dia takut. Artinya apa? Artinya di sini ada unsur isbat jawab. Isbat jawab kalau dalam contoh laulam yakhaf berarti lam yaksi jawabe. Adamul isyan itu jawab. Itu lebih ditekankan, ditetapkan kembali jawab tersebut, yaitu tidak adanya kedurhakaan atau tidak adanya kemaksiatan. Kalau memang isbat jawab itu cocok atau sesuai ketika syarat jawab tersebut ternyata tidak ada. Kita lihat lam yakhaf itu kalau di intifa ditiadakan itu dadi napa? Tidak takut. Terus dikei nafi meneh. Tidak takut. Berarti khauf kan? Tidak takut itu berarti takut. Ya kan? Nah, berarti ketika intifa asyartiha yaitu takut, karena takut ini ketika redaksi tidak takut ikut dinafikan, jadi tidak takut artinya adalah takut. Lah tadi saja kalau dia tidak takut saja tidak maksiat, apalagi kalau takut. Sehingga
ketidakmaksiatan dia karena takut itu secara rasio itu jelas lebih, seharusnya ya lebih tidak maksiat kan gitu. Wong dia nggak takut saja nggak maksiat, apalagi kalau dia takut. Jadi ini namanya isbatu jawabiha. Ketika isbat jawab itu justru cocok ketika syarat itu tidak terpenuhi. Maka di sini rottaba adamal isyan ala adamil khauf. Wa huwa ai adamul isyan bil khaufi ansab. Jadi redaksi yang ada laulam ya khauf lam yaksi ini, ketidakmaksiatan orang tersebut itu digantungkan karena dia tidak takut. Nah, ketidakmaksiatan karena takut itu justru lebih pas. Lebih pas ku maksudnya piye? Wong dhek ora wedi wae ora maksiat, apa meneh nek dhek wedi. Lah iki maksudnya bil aula iki maksudnya ngono. Jadi jawabnya tetap ada, isbat lam yaksinya tetap podo-podo lam yaksi. Cuma lam yakhaf iki dinafikan, dadine yakhaf. Nafi kalau dinafikan dadine isbat kan? Makanya nek sing sesuai dengan redaksi apa anane iku rattaba adamal isyan ala adamil khauf. Tapi nek dari redaksi apa ora apa jenenge tidak dari apa adanya, justru rattaba adamal isyan alal khauf. Akhirnya ngono. Dan itu justru malah lebih ansab. Wong sing ora wedi wae ora maksiat apa meneh nek dhek wedi. Makanya artinya apa? Wal makna annahu la ya'sillaha aslan. Jadi nek ana wong laulam ya khauf lam yaksi diungkapkan seperti itu, berarti dia sama sekali enggak mau berbuat maksiat. Entah dia itu takut ataupun tidak takut. Itu yang bil aula. Awil musawi atau setara, selevel, enggak ada yang lebih utama. Seperti dalam contoh redaksi kalau lam takun robibatan mahallat lirrodho. Andaikan perempuan itu bukan anak tiri saya, dia tetap tidak halal aku nikahi karena alasan persusuan. Nah, redaksi ini diambil dari ungkapan Rasulullah SAW tentang Durrah binti Ummi Salamata. Ketika sampai kepada telinga Nabi pembicaraan, monggo, nggih. Monggo binara. Nggih. Ini bagi tempat yang begini ada berapa tiang? Misal saya sore ini memberi bukaan buat puasa gitu loh. Oh, santri sini kalau jumlah keseluruhan ada 29 anak. Sama pengurus-pengurusnya? Hanya mungkin ya nggak sampai 35. 35. Kalau berkenan, kalau pengurus ini berkenan, saya nanti ngasih bukaan buat puasa gitu. Masnya dari mana? Saya sebenarnya catering sih, cuma saya itu cateringnya khususnya biasanya dari donatur. Oh gitu. Saya setiap hari Jumat tuh disuruh bagi-bagi. Oh, biasanya gitu. kan Pak Pita. Cuma kalau puasa ini kalau saya harus keliling itu takutnya kemepetan buka puasa gitu. Enggak. Jadi saya alihkan. Enggak tercover semua. Iya, takutnya nasi masih ada, udah maghrib gitu loh. Kalau bagi dari siang kok kejauhan jamnya gitu loh. Jadi saya pagi sama ponpes biasanya puasa. Silahkan, yang jelas di sini kayak bukan ini orang sih. Paling anaknya cuma 30 sih, nggak sampai 35, 30. Kira-kira nggak sampai 35. Berapa porsi jadi nanti saya kasih. Piro, Gus? Santrinya kasih 29. Santrinya memang kasihnya 29. Dengan saya yang tinggal di sini juga 30. Tapi kadang juga ada 2 orang atau 1 orang. Saya kasih 35 gitu ya? Ya, monggo. Jadi saya konfirmasi biar tidak masak dulu gitu loh. Oh iya. Kemarin saya pondok putri sini, cuma karena
pas Jumat kemarin itu udah penuh, saya menghubungi, Bu, pondoke jenengan nggih tanggal 22 nggih. Anu Mas, betul sama Mas, soalnya tanggal 21 pun udah pulang. Oh, sudah pada pulang. Iya kan banyak yang sudah pulang kan Mas. Jadi saya mencari yang memang pada belum pulang. Sudah aku gali Mas nggih. Sebelum saya matur suwun sanget. Nggih, matur suwun Mas nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah masak nih. Nah, ini cerita tentang perkataan dari Nabi Muhammad SAW tentang Durrah binti Ummi Salamata yang bernama Hindun. Ketika sampai kepada telinga Nabi perbincangan perempuan saat itu, di mana Nabi itu digosipkan ingin menikahi Durrah binti Ummi Salamata. Itu semua karena mereka beranggapan kalau yang namanya hal tersebut Durrah binti Ummi Salamata itu dianggap anak tirinya Nabi. Karena mereka kok sampai menggosipkan seperti itu karena mereka anggap kalau itu termasuk khususiyah Nabi, boleh menikahi Robibah. Meskipun secara teori dasar itu gak boleh ya. Ning ayat Al-Quran kan walladzi warabaikum allati fi ujurikum, tidak boleh. Nah itu mereka, landasan mereka berpikir demikian atau ngomong demikian itu gara-gara ya ini mungkin khosoisnya Nabi, kekhususan yang dimiliki seorang Nabi seperti menikahi lebih dari 4 ya. Nah, terus dijawab oleh Nabi, innaha laulam takun robibati fi hijri mahallatri. Andaikan dia bukan anak tiriku pun dia juga tidak halal bagiku kok. Andaikan dia bukan anak tiriku pun dia nggak halal bagiku, nggak halal saya nikahi. Karena apa? Innaha labnatu akhi, karena dia itu keponakan aku. Keponakan aku, dia jadi anaknya saudara saya dengan jalan persusuan. Jadi dia keponakan saya sendiri. Dia jadi anaknya saudara saya karena saudara persusuan. Maka langsung bisa kita simpulkan laulam takun robibatan mahallat lirrodo. Mahallat lirrodo. Coba kita lihat itu rottaba ada mahiliha. Jadi ketidakhalalan siapa tadi? Durrah binti Ummi Salamah. Ketidakhalalan ia dinikahi oleh Nabi Muhammad itu yang pertama, kalau dari redaksi yang apa adanya, itu Nabi mengatakan karena dia bukan anak tirinya. Ala adami kauniha robi batahu. Jadi kalau kita lihat dari redaksi laulam takun robibatan mahallatli, itu Nabi menjelaskan kalau ketidakhalalnya dia itu juga karena dia bukan anak tiri saya. Ya kok tetap tidak halal? Ya karena bikauniha ibnata akhi. Jadi Nabi memang menafikan kalau dia itu bukan robibah saya, bukan anak tiri saya. Tapi dia tetap tidak halal bagi saya. Karena apa? Karena dia adalah keponakan saya dengan jalan persusuan. Al-munasibi huwa lahu syar'an fayatarattabu aidan fi qasdihi ala kauniha robibah. Ya, sehingga andaikan laulam takun robibah, ini kan nafi. Kita nafikan coba. Bukan anak tiri, kalau kita nafikan di sini bukan anak tiri, jadi ini apa? Anak tiri kan. Nah, berarti itu intifa isyartiha. Karena syarat di sini adalah adamu kauniha robi batahu. Itu dinafikan, akhirnya jadinya kaunuha robi batahu. Nah, terus jawabnya apa? Jawabnya tetap mahallatli, tidak halal bagi Nabi. Jadi syaratnya dinafikan, tapi jawabnya tetap sama. Sehingga takdiran Pak. Menafikan itu pun takdiran. Dari yang
Iya, tetap pentakdiran, tapi pentakdiran itu muncul karena dari segi redaksinya bisa dipaham seperti demikian. Andaikan dia tidak atau bukan anak tiri saya pun, dia tetap tidak halal bagiku karena persusuan. Sehingga bisa kita pahami, andaikan dia anak tiriku pun, dia tetap tidak halal bagiku. Pertama kan Nabi mengatakan, dia bukan anak tiriku. Laulam takun kan, dia bukan anak tiriku, tapi tetap tidak halal bagiku karena persusuan. Nah, kalimat seperti itu bisa kita pahami, andaikan dia anak tiriku pun tetap tidak halal bagiku. Jadi jawabnya tetap isbat. Mahal asli tetap gak berubah mahal aslinya. Yang kita rubah syaratnya. Sing pertama nafi, sing kedua nafi sing dinafike. Nah, lah dari segi kekuatan maknanya pun musawi, selevel. Enggak ada yang lebih prioritas gitu loh. Tapi nek sing ning awal iku lebih prioritas. Wong dhek ora wedi wae ora maksiat apa meneh nek wedi. Nah, ini lebih masuk akal kan? Wong dhek ora wedi wae ora maksiat, apa meneh nek wedi. Nah, yang kedua Nabi berkata, dia bukan anak tiri saya, tapi tetap tidak halal bagi saya. Jadi andaikan pun dia itu anak tiri saya, dia pun tetap tidak halal bagi saya. Karena apa? Karena ketidakhalalnya karena unsur lain, yaitu karena unsur persusuan. Laulam takun robibati fi hijri mahallat li, andaikan dia bukan anak tiriku pun dia tetap tidak halal bagiku karena dia adalah keponakanku dengan jalan persusuan. Jadi mahal asli ini tetap ada, tetap isbat, tetap tidak halal bagi Nabi. Andai saja syaratnya kita nafikan, lam takun robibah, itu jadinya kanat robibati gitu loh. Lau kanat robibati itu nafi dinafikan jadinya isbat kan. Lau kanat robibati fi hijri mahal asli. Andai kan dia itu anak tiri saya pun tetap tidak halal bagiku. Dia bukan anak tiri saya nggak halal. Dia anak tiri saya juga nggak halal. Lah, kamunasabatihi lil awal sawaan limusawati hurmatil musaharati li hurmatir radha. Karena kesamaan keharaman menikahi perempuan karena musaharah. Musaharah nek cara Jawa apa? Marotua. Hubungan marotua, mbuh piye nek maknane iku. Sama li hurmatir radha. Wal makna annaha la tahillu li aslan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sing jenenge Durrah binti Ummi Salamah itu benar-benar tidak diperkenankan bagi Nabi untuk menikahinya. Aslan. Mbuh dhek iku anak tiriku utawa ora anak tiriku, tetep dhek ora halal kanggo awakku. Karena apa? Karena dia adalah keponakanku dari jalan persusuan. Li anna biha wasfaini. Karena apa? Karena dalam diri Durrah binti Ummi Salamah itu memiliki dua sifat, di mana kedua sifat ini lawin farada kullun minhuma harumat bihi. Andai keduanya itu masing-masing terwujud sendirian, dia hanya sebatas keponakan dengan dasar atau dengan alasan persusuan, atau alasan persusuan itu enggak ada tapi karena dia musaharah, ya kan? Itu tetap haram. Tidak butuh dua-duanya pun, satu-satu saja kalau terwujud itu pun sudah tidak halal bagi Nabi Muhammad. Lawin farada kullun minhuma harumat bihi kaunaha rabibatahu. Itu yang pertama, wasaf yang pertama. Dia sebagai anak tirinya. Ini berarti keharaman gara-gara musaharah. Ya. Yang kedua wa kaunaha ibnata akhi ar-radha.
Yang kedua karena dia adalah keponakanku dengan alasan persusuan. Wa qaluhu fi hijri ala wifqil ayah. Ala wifqil ayah kemarin Gus ya kharaja makhrajal ghalib. Atau awil adwan atau levelnya nanti lebih pendek. Suara itu aslinya mana? Hah? Suara. Pernikahan ya. Kekeluargaan melalui perkawinan. Keluargaan yang melalui jalan perkawinan. Ya, berarti ya aneh. Ya karena dia menikahi Bisa ibunya. apa? Karena dia menikahi ibunya. Anaknya kayak dari tadi, ini batal dulu. Nek urusan nanti batal wudune, batal wudu pernah anak tiri itu. Kan mahal berusaha. Ana teori ini harus jelasin kok, tapi aku rapat nggatekno. Kenapa? Ya masalah batalke utawa ora. Lo buatan ini buatan haram. Kurang detail lah pemahaman tentang itu. Jangan kok dibukaan. Karena akhirnya main kan juga misalnya kan Nek kowe karo maratuamu batal apa ora? buatan. Maratua. Ya mungkin sama. Nah nek ini kalau lihat nonton nggak itu aslinya jujur. Kan mahal berusaha juga. Mahram bil musaharah, tapi ora muabad. Nek bareng untuk Mbak Yune bercerai wis oleh entuk adine ngono wae. Tapi masa buatan asal kan pon antar usaha. Mbah. Ini dibuka ae. Ini rong tahun nikah masalahnya tidak paham. Buka dhewe Gus. Kita pakai buka. Awil adwani. Kaqaulika fi man urida alaika nikahuha. Atau apa tadi lebih levelnya lebih rendah ya. Seperti ucapan kamu kepada orang yang perempuan itu ditawarkan untuk kamu nikahi. Nanti gue ditawarin nikah jin. Lawin tafat ukhuwatur rodho mahallat lin nasab. Andaikan hubungan persaudaraan dengan jalan persusuan itu tidak ada, maka dia tetap tidak halal bagiku karena ada hubungan nasab. Rutiba ada muhiliha ala adami ukhuwatiha minar rodho. Jadi ketidakhalalan tadi digantungkan pada ketidakadanya hubungan saudara disebabkan persusuan. Ya kan? Al-mubayyani bi ukhuwatiha minan nasab, tapi saya punya hubungan yang lain, persaudaraan yang lain yaitu dengan jalan nasab. Fa yatarattabu aidan fi qasdi ala ukhuwatiha minar rodho. Sehingga jawabnya ini berarti kan mahalat. Itu tetap seperti apa adanya. Pokoknya tidak halal bagiku. Kemudian coba untuk syaratnya intafat ukhuwatur rodho. Itu kalau kita nafikan jadi nih sabatat ukhuwatur rodho kan gitu. Berarti andaikan aku punya hubungan dengan dia saudara, punya hubungan saudara dengan dia dengan jalan persusuan pun tetap tidak halal bagiku. Tetap tidak halal. Jadi ini intinya isbatul jawab inna sabah intifa asyar tiha. Kayak perkataan itu ora ono bedane. Syaratnya ono atau ora ono itu tetap jawabnya ono. Ngono maksudnya sih. Syarat yang kamu jadikan dalam redaksi tadi iku ono atau ora ono, iku tetap jawabnya tetap ono. Tetap jawabnya tetap seperti itu ngono lho, enggak berubah.
Jadi andaikan syaratnya itu tidak terpenuhi, maka jawabnya juga tetap seperti itu. Seakan-akan kan lau ketika ada syarat ada jawab, berarti jawab itu akan ada kalau syaratnya harusnya kan seperti itu normalnya ya. Normalnya seperti itu. Tapi ini ada jawab tetap seperti itu, andaikan syaratnya pun tidak terpenuhi. Lakin duna munasabatihi lil awali anna hurmatar radha adwanu min hurmatin nasab, karena keharaman gara-gara persusuan itu levelnya lebih rendah daripada keharaman gara-gara nasab. Sehingga dalam contoh ini itu tergolong yang adwan. Jadi ada yang al musawi, ada yang aula. Kalau aula itu tadi dari segi rasio contohnya. Ya, kalau dia saja nggak bermaksiat, dia saja nggak bermaksiat ketika dia tidak takut, apalagi kalau dia takut, pastilah dia tidak bermaksiat. Ini lau itu taritu li isbati jawabiha inna saba intifa'a syartiha. Jadi lau itu bisa menetapkan jawabnya lau itu sendiri jika memang cocok. Jika memang jawab tersebut cocok, sesuai, masuk akal namanya. Baik secara rasio ataupun secara syariat. Yang penting benar, bisa dibenarkan hal itu. Ketika syarat dari lau itu sendiri tidak terpenuhi aja, jawabnya tetap ada. Itu lau. Tapi soal dari contoh kemarin itu syaratnya selalu nafi. Syaratnya selalu nafi. Lam yakhaf. Selam takun rokiba intafat. Lalu ini. Kalau yang syaratnya isbat, kalau syaratnya isbat ini ada di amma amsilatu baqiyat bi aqsami hadal qism fi syikki al awwali minhu. Ning goyatul wusule ana. Contoh, lau ahanta zaidan. Ini berarti syaratnya kan ora manfi. Nek mau kan seakan-akan contohnya manfi kabeh kan. Ini syaratnya musbat. Lau ahanta zaidan, andaikan kamu menghina Zaid, niscaya kamu akan saya puji. Niscaya kamu akan saya puji. La usniya alaika. Andaikan kamu menghina Zaid, niscaya akan aku puji. Fayusni ma'a adamil ihana. Fayusni ma'a adamil ihana. Maka dari redaksi ini, maka bisa kita pahami kalau dia tetap akan memuji kamu, andai saja dia tidak menghina. Andaikan saja dia tidak menghina. Berarti kan syaratnya dinafikan. Ya kan, wong sale ahanta saiki ma ahanta, gitu kan? Lau ma ahanta zaidan la usniya alaika. Ini mafhum awalane. Karena wong DE akan memuji kamu jika kamu menghina. Apa meneh nek kowe ora ngono. Kamu enggak menghina saja saya puji. Kamu menghina saja saya puji. Apalagi kalau kamu tidak menghina, kan apalagi jadi ini aula. Ya kan? Terus penggunaan Indonesia ada mengatakan saat kita awalnya ngisi grup kita just lah sekarang mengatakan ayo kan gue apa? Engkau no faedah lau yang lain kan? Kan ini untuk lau-lau yang seperti ini faedahnya tari itu li isbati jawabiha inna sabah intifa'a syartiha. Contoh yang lain Gus, yang lautarokal abdu. Ini ono contoh meneh. Lautarokal abdu su'ala rabbih la'atahu. Andaikan seorang hamba itu tidak mau meminta pada Tuhannya, maka Tuhannya pun tetap akan memberinya. Ya kan? yeah. Gusti Allah ora mbok jaluki wae tetep mengehi awakmu. Apa meneh nek mbok jaluki ngono. Tambah-tambah. Nah, luwe-luwe. Walau ana
Sing aula ya tadi. Nah, iki aula juga. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun ma nafidat kalimatullah ay falatan fudu ma antifa'i ma dzukira bil awal. Andaikan saja di bumi ini ya, ma fil ard, di bumi ini ada pohon-pohon, andai saja pohon-pohon di bumi ini itu adalah ballpoint yang ada tintanya, maka kalau digunakan untuk menulis ilmu-ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah ma nafidat, maka kalimatullah tidak akan habis. Itu andaikan di bumi ada pohon-pohon yang berupa ballpoint. Sehingga kalimat seperti ini falatan fudu ma antifa ima dzikra bil aula. Apa meneh nek ora ana pohon-pohon. Tambah ra mungkin kalimatullah nafadat gak mungkin. Luweh-luweh ya. Luweh-luweh. Ini contoh yang musbat, yang syaratnya musbat. Tadi yang pertama contohnya syaratnya sing manfi. Iki nek ning taklikatku digawe jadwal ngene. Penake ta. Iki lawan iki. Sing ana contohe iki mau. Aksamu syartil lau wa jawabiha. Syartuha musbat, syartuha manfi. Jawabuha musbat, jawabuha manfi. Jawabuha musbat, jawabuha manfi. Engko ada sing tanda tanya. Ya nggak bisa kita pahami seperti tadi mungkin. Syartuha manfi, delok manfi kabeh ra. Intafat, lam takun, lam yakhaf. Jawabnya manfi, mahalat, lam yaksi. Ya. Iki sing aduan, iki sing musawi, iki sing aula. Berarti iki jawabnya ya, Pak. Jawabnya berarti yang manfi itu jawabnya. Ya tergantung aku melu dia. Oh. Kelompok sing di syartuha manfi, ana sing jawabuha musbat, ana sing jawabuha manfi. Niki mau sing dicontohna lautaro kal abdu soala rabbih iki masuk iki syarate manfi tapi jawabe Musbat. Jawabe musbat. Contohnya hanya aulawi saja. Nah sing syartuha musbat niku. Syartuha musbat katanya sing lau aula. anama aula. Aula tak berarti ya. Aula tok. Jawabuha musbat aula jawabuha musbat. Kalau lagi dia mencoba untuk membuat tabel dari contoh tadi. Biar pikiranmu tertata. Karena nggak pernah ditata. Intinya apa sih yang kita pelajari tadi? Weh, tak cetakno iki. Kalau sih ini kan, kan kalau di Paan. Iya, Bang. Engko tak pesen ke. Ini kan sing tali kota ini lho. Asep. Nggih. Ustaz Asep. Kalau ini kira-kira gimana? Sing jelas iki ana 5 juz gitu. 5 jilid lah. Wih, dipakai siap. Pesen. Kertasnya sakit sing apik. Jadi cuma mulai jenengan kertasnya. Ya kayak ada ini ya. Masa kelas putih, betul kelas putih. Lah kuwi ini hardcover tak biasa. Tapi apike biasa. Oh nek terlalu kandel soalnya per jilidnya katanya enggak begitu tebel. Jadi nek terlalu Buya ya. Buya. Cetakan iki. Ora. Cetakane iku Mas Ipene Faidul Aang. Heeh. Iki cetakan maksudnya. Dek rame gawe ngono kuwi, ngawur. Wah, orderane ngeri ja iku. Sukses semua ya. Justru saiki iki bisnis saiki wis ora perlu. Nah, iki proposal iki. Kita dulu di proposal kodo. Kayak proposal ya. Kayak sing kemarin kan masalah taksis ya, taksis Ibnu. Nanti banyak sekali contoh-contoh yang lain. Itu juga mau. Tidak enak ono, Pak. Napa nih?
Beliau nek ngajar ya sering seperti itu, buat tabel-tabel kok. Ya untuk mempermudah saja. Tapi lu HP ya aja nganggo iki langsung. Wis ngeluh wae. Nek wis ngeluh. Rasa ngeluh sih wae. Terlalu mengampangkan. Ya ngeluh terus aja. Nggih. Ngeluh terus. Ngeluh terus. Saja ya seminggu mumpung dulu tak lipat lah. Ya rak apa-apa, makane bariku terus sak delokno tak likote. Kita baca dulu redaksine gentok berkahe. Berkahe Mbah Syekh Zakaria, engko lagi moro kesimpulane. Terus walid tamani, lau juga bisa menunjukkan makna tamani atau harapan, tapi berharap sesuatu yang tidak bisa kita harapkan. Berharap sesuatu yang tidak mungkin bisa kita harapkan, itu namanya tamani. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Walid tahzidi, kemarin tahdid adalah tolab bil hasti. Kemudian kalau lil arad itu adalah tolab bilin. Contoh, lau ta'tini fatu hadisani. Andaikan kamu mendatangiku, maka aku akan bercerita kepada kamu. Fatu hadisani. Bukan nih. Maka kamu akan bercerita kepadaku. Fatu hadisani. Lau ta'tini fatu hadisani. Lau ta'muru fatu ta'. Andaikan kamu merintah, pasti akan dituruti. Lautan zilu indi fatusibu khairan. Kalau kamu mau mampir ke rumahku, nanti kamu akan dapat kebaikan, tak sogati dan lain-lain. Niki sing arad nih. Ya, yang terakhir arad. Karena hanya sebatas anjuran, tolap tapi anjuran. Sing tahdid niku sing pundi? Nek sing tahdid sing tengah. Nek kowe merintah lak dituruti no, rada keras no. Aku tak murfatu tok. Apa ora mbok perintah? Lau takmur fatu tok. Kalau kamu mau merintah, pasti kamu akan ditaati gitu loh. Fatu tok. Kalau dalam ayat Al-Qur'an lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, ini namanya tamani. Orang-orang kafir ingin mereka itu bisa membalikkan masa lalu. Lau anna lana karrotan panakuna minal mu'minin. Andai saja kita bisa kembali ke masa lalu, niscaya kami akan beriman. Karroh pengulangan. Ulangi sekali lagi. Minta diulangi. Jadi kalau kami punya kesempatan yang kedua kalinya, pasti kami akan beriman. Lau anna lana karroh panakuna minal mu'minin. Jadi ketiga contoh tadi, lau tak muruni fatu apa jenenge lau tak tiani fatu haditsani, terus lau tak muru fatu to, kemudian yang terakhir adalah lau tanzilu indi fatu siba khairan, itu semua ditolak. Tapi yang pertama itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kita harapkan terrealisasi. Kayak iso Pak. Lau tak ini lho. Andaikan niku. Iku nek mbok artikel langsung andaikan. Andaikan kamu datang kepadaku, maka kamu akan berbicara kepadaku. Kamu bisa ngobrol denganku. Tapi itu sudah kelewat. Ya wes qadfat mafat. Enggak mungkin terjadi kembali kan. Wa fi tsani bihasin wa fi tsalis bilinin. Wali taklil, kemudian lau juga punya fungsi untuk taklil. Ya, meminimalisir. Nahwu khobarin nasai wa ghairihi ruddus saila. Balaslah orang-orang yang meminta-minta. Walau bidzilfin muhrakin. Meskipun menggunakan kuku yang matang.
Dhilfin iku kuku. Muhrokin niku mateng. Ai tasaddaqu bima tayassara. Bersedekahlah dengan apa yang mudah bagimu. Bisa banyak, bisa sedikit. Meskipun sedikitnya walau balagha fil qillah, meskipun sedikit sekali. Nanti kalimat lau bidil fi muhrokin itu pengungkapan untuk sangat sedikit sekali. Sudahlah, balaslah orang-orang yang meminta-minta itu dengan kamu beri, meskipun yang kamu berikan hanya sedikit sekali. Walau bidil fin muhrokin, meskipun kuku. Fa innahu khairun minal adam, karena meskipun sedikit tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Wa huwa bi kasril mu'jamah lil baqari wal ghanami. Jadi dhilfun niku kukune sapi utawa kukune wedhus. Kal hafiri, seperti hafir yang dimiliki oleh kuda. Tapi nek khuf wal khufi lil jamal. Istilah khuf lil jamal untuk unta. Wa quyida bil ihraq ayysyyi, dipanggang atau dibakar. Kama huwa adatuhum li anan nayyi qad la yukhab. Karena kalau seperti itu kok masih mentah, enggak ada yang mau gitu. Jadi walau bidilfin muhrokin, pasti kalau sudah ada yang matang mau mereka senang, meskipun itu sedikit. Ruddus sa'ila walau bidilfin muhrokin, itu ungkapan orang Arab. Lebih baik kamu memberi meskipun itu sedikit sekali, meskipun hanya berupa sepotong kuku, tapi yang matang. Taklil, kof, bil kof. Lita. Nah itu kurang titik, berarti kurang titik loro. Taklil. Iya. Watar itu masdariyatan, kemudian lau juga bisa berlaku sebagai masdariyah. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammar ay yu'ammaro. Lau seperti an maknane. Ya waddu ahaduhum ay yu'ammar. Walan, kemudian lan. Walan utawa walan lan lan. Harfun nafiyan iku huruf nafi. Wa nasbin lan huruf nasab, istiqbalin lan huruf istiqbal. Akan mengarahkan fi'il yang dimasuki lan memiliki makna waktu yang akan datang. Wal asahu utawi pendapat sing luwih sahih annaha iku sak temene lan la tufidu iku ora mati maidahi apa lan tauqidan nafi ing nguwatake nafi. Wala ta'bidahu lan ora ing apa? Mengabadikan nafi. Biqaulihi ta'ala li Musa, karena ungkapan Allah atau firman Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lan taroni, ketika saat itu Musa kepingin melihat Allah. Dijawab sama Allah, lan taroni, kamu nggak akan bisa. Tapi apakah lan di sini berarti takbid, punya makna takbid? Enggak. Karena kenyataannya Musa itu percaya kalau Gusti Allah. Semua orang yang iman percaya kalau Allah itu adalah Tuhan mereka, kelak di akhirat pasti akan dapat melihat dari Allah. Ya kan? Nah, akidah kita kan kita dijanjikan akan bisa melihat zat Allah, dan itu nikmat yang paling tiada tara. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar. Boten ana takbir iki. Nanti. Makanya kita pahami dulu lah dari segi dasar katanya itu, menurut pendapat yang lebih sahih enggak punya unsur takbir. Menurut pendapat yang asah lah ya, itu enggak punya unsur takbir sama sekali. Mengapa demikian? Alasan mereka karena ada sebuah contoh lantaroni ketika Allah menjawab Nabi Musa, ketika Nabi Musa meminta untuk diperlihatkan bisa melihat Allah. Jawabannya Allah lantaroni. Tapi dalam akidah kita sendiri, orang kalau beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu kelak di akhirat pasti akan bisa melihat Allah. Sehingga kalau kita artikan takbir, ini kan masuk sekelas Nabi ora bakal weruh. Padahal itu nikmat sing dijanjikan Allah, kelak nikmat yang tiada tara iku ning surga ya nikmat
roh zate Allah. Nikmat surga kalah kabeh. Sing paling nikmat roh zate Allah. Ya, wakila yufituhuma. Ana kil, dia berpendapat, loh, bisa taukidun nafyi. Karena kata-kata lantaroni kan seakan-akan kamu gak akan mungkin sampai kapanpun ya. Berarti ana nafine gak akan mungkin, ana nafine kan berarti, dan itu dia kukuhkan gak akan mungkin kan berarti mengukuhkan, menguatkan nafine. Kemudian gak akan mungkin, gak akan bisa, berarti takbir. Contoh, la yakhluqu dzubaban. Mereka enggak akan mungkin bisa menciptakan seekor lalat. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya juga. Wa ujiba bi anna istifada dzalika fi hadaini wa nahwihima min kharij. Karena ada faktor eksternal. Faedah taukidnya atau faedah takbidnya itu karena faktor eksternal. Menurut Ash'ab seperti itu. Karena menurut Ash'ab dia beranggapan pokoknya lan itu ya tadi harfu nasbin, harfu nafyin, harfu istiqbal. Cukup. Tidak melebihi dari itu. Adapun taukidun nafi ataupun takbidun nafi itu semua dikarenakan faktor eksternal. Dijawab apa? Alasannya karena ada faktor eksternal. Jadi kalau kita lihat dari lan itu sendiri, hakikat lan itu sendiri, dia hanya bisa menunjukkan harfu nasbin, harfu nafyin, dan harfu istiqbalin saja. Adapun untuk makna taukid nafi yang kadang bisa kita pahami dari redaksi lan ataupun takbidun nafi, mengabadikan penafian, itu semua karena ada faktor eksternal. Eksternal apa ya? Ya tergantung kan. Tergantung. Faktor eksternal keyakinan kita kalau Allah itu maha sempurna. Karena kalau Allah itu tidak menunaikan janjinya, itu sebuah kekurangan, dan kekurangan itu mustahil ada pada zat Allah. Ya gara-gara keyakinan. Wala yakhluqu dzubaban. Itu takbirnya karena apa? Secara akal manusia kan nggak akan mungkin dia juga. Manusia bisa menciptakan lalat, ya kan? Jadi dari faktor eksternal, bukan dari segi redaksinya. Rasio itu kan eksternal juga. Keyakinan juga eksternal. Wa annaha lan sak temene napa wau lan li du'ai iku tetep kedue makna doa. Punya makna doa. Di sini dicontohkan seperti sebuah nazam lan tazalu kadzalika tsumma laziltu lakum khalidan khuludal jibal. Enggak tahu ini yang paham kalau ini ada unsur doanya ya orang Arab. Nek mana nih ya lan tazalu kadzalik tsumma laziltu lakum khalidan khuludal jibal. Doa. Kemudian wama utawi ma taritu iku tumeka apa ma isman hale dadi isim mausulatun iku dadi mausul. Contohnya ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Ini berlaku sebagai mausul. Sesuatu yang ada pada kalian itu akan musnah, adapun sesuatu yang ada pada Allah itu akan tetap. Tidak akan musnah. Au nakiratan mausufatan isman imma mausulatan wa au nakiratan mausufatan. Atau ma itu bagaikan isim nakirah yang disifati. Contoh marartu bima mu'jibin lak. Aku berpapasan dengan sesuatu yang membuatku kagum kepadamu. Bima mu'jibin lak.
Aku berpasangan dengan sesuatu yang membuatku kagum kepadamu. Wa tamatan ta'ajjubiyatan. Dia juga bisa berlaku sebagai mata ajubiyah. Ma ahsana Zaidan bogawu utawi suwiji-wiji. Ahsana iku bagus. Fama mangko taima nakiratun iku nakirah ta'ajubiyah kang bangsa ta'ajub. Mubtada'un iku dadi mubtada' wa ma ba'daha wa ma perkara ba'da kang tadi sause. Ma khabaru iku dadi khabare. Wa sawwaqa al-ibtida'u biha ata'ajubu. Yes. Wa tamyiziyatan. Ma itu bisa berlaku sebagai tamyiz, pembeda. Contoh in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Fama nakiratun mansubatun ala tamyiz. Dia dadi tamyiz. Fa ni'ma apane? Mansubatun ala tamyiz. Ai ni'ma syai'an. Ai ni'ma syai'an. Wa mubalaghiyatan bi fathil lam wa hiya lil mubalaghati fil ikhbari an ahadin bi iktsari fi'lin kal kitabah. Kemudian ma ini juga punya unsur mubalaghah, melebih-lebihkan. Contoh inna zaidan mimma ayyaktub ay innahu min amri kitabatin ay makhluqun min amrin huwa al kitabah. Fama nakiratun bi makna syai'in mubalaghah an wasilatuha fi mawdi'i jarrin badalan min ma faju ila likasrati kitabihi ka'annahu khuliqa minha kama fi qoulihi khuliqal insanu min ajal. Karena manusia itu sangat sering sekali terburu-buru sehingga bisa dikatakan manusia terbuat dari terburu-buru. Inna zaidan mimma ayaktub. Zaidan itu terbuat dari tulisan. Karena apa? Karena dia sering sekali menulis. Seperti contoh khuliqal insanu min ajal. Karena sifat manusia sering tergesa-gesa, sering sekali berlaku tergesa-gesa, sehingga seakan-akan tergesa-gesa itu yang menyusun adanya seorang manusia. Jadi manusia tersiap dari ketergesaan karena sering tergesa-gesa atau kesusu. Itu jenenge mubalaghiyah. Kemudian wastifhamiyatan, ma berlaku istifham. Ini sering sekali dipakai ya. Fama khotbukum ayyuhal mursalun. Fama khotbukum ayyuhal mursalun. Wa syartiyatan berupa syarat, zamaniyatan kang bangsa wektu. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ai istaqimu lahum muddatas istiqamatihim lakum. Jadi kamu disuruh untuk istaqimu lahum selama mereka istiqomah. Ini berarti syartiyah tapi zamaniyah. Wa ghairu zamaniyah, syartiyah tapi bukan ada kaitannya dengan waktu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan Allah tahu. Itu syartiyah tapi ghairu zamaniyah. Itu nomor 8. Terus nomor 9 ini langsung wa harfan. Ma sendiri kalau tadi kan isman. Sekarang yang berlaku huruf wa harfan lan hale dadi huruf. Masdariyatan. Rupa masdar nggih. Kadzalika zamaniyatan. Masdariyah tapi zamaniyah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Kapanpun kamu mampu. Semampumu kapanpun. Ai muddatas tita'atikum. Saat kamu mampu. Berarti kan zaman nih saat kamu mampu. Wa ghairu zamaniyah fazuku bima nasitum. Maka cicipilah dengan perbuatan-perbuatan yang kalian lupa, gara-gara kalian lupa. Fazuku bima nasitum. Ai binisyanikum. Ini berarti bukan ada kaitannya dengan waktu. Wa nafiyatan. Ma berlaku sebagai nafi ma hada basyara. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu qatta'na aydiyahun. Ketika perempuan-perempuan yang dihidangkan, yang dikasih hidangan berupa buah-buahan, kemudian dicepai peso, mereka sudah memulai untuk mengupas
buah-buah tersebut ketika Nabi Yusuf lewat di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahada basyara diketahui falamma ra'ainahu, ketika mereka perempuan-perempuan itu ra'ainahu melihat Yusuf, akbarnahu, Allahu akbar. Rasa takjub. Mahada basyara in hada illa malakun karim. Ini nafi. Mahada basyara amilatan, atau ma sing nafi tapi ghaira amilah. Wa ma tunfikuna illa ibtigha wajhillah. Tidaklah kalian menginfakkan harta-harta kalian kecuali hanya untuk menggapai ridho Allah. Wa zaidatan kafatan, bisa hanya sebagai zaidah yang mencegah amal. Nek kowe sinau-nahu kan ono ma al kafah iku ra. Ma al kafah innama. Ini innama juga ada. Innama zaidun ora situ innama zaidan kan. Inna Zaidan. Iya. Harusnya kan inna zaidan, tapi gara-gara ono ma al kafah mencegah amale inna, akhirnya innama zaidun. Qallama yadumu al-wisalu. Qallama yadumu al-wisalu. Atau contoh yang lain, innamallahu ilahun wahid. Rubama damal wisalu. Nah, itu zaidah kafah. Itu rasa dimaknani maneh. Itu hanya mencegah amal. Wa ghaira kafah, tapi ada mama yang tidak, huruf ma yang tidak mencegah amal. If'al hadza immala. If'al hadza immala ay in kunta la taf'alu ghairahu. Fama iwadun ang kunta. Fama iwadun ang kunta. Ono iku ning nang malfiyah iku. Ma dadi iwate lafat kana sa isime. Anhar tukib. Ma anta barron faktarib iku lho. Piye? Nada mesin mana? Gurkana ya. Gurkana. Mislama anta barron faktarib. Kami si anta barron faktarib. So piye awale iku? Piye? Wa ba'da'an ta'widu ma'an hartukib kamisli amma anta baron faktar. Itu kan membuang kana saisine kan? Membuang kana saisine. Amma anta. Piye awale mau? Ba'da'an ta'widu ma'an kamisli amma anta Baron faktari. Barone kan dadi khobar. tapi Karena saisine kan gak ono ning kono. Diganti kanggo ma. antane ada. Antane ora dadi isim iku. Ora ono ceritane. Gak ono ceritane nek memang domir iku domir mutasil, ora kena kok kata-kataan domir munfasil iku hanya bukan pokok iku bukan isime. Anta iku bukan isime. Tambuh ya. Ejan kok dibukane. Kami seli ama anta baron faktarib. If al hada immala ay in kuntala imma. Nek mau dadine amma. Fama iwadun an kunta udhi ma fiha anun litaqarrub wa khudifal manfiyu lil ilmi bihi wa ghairu iwadin litaqid fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Asale ya fa bi rahmatin asline. Tapi lalu tiga ima. Nah, mana yang kini aku masih ghaira kafah. Dia juga bukan ghaira iwad li ta'kid juga. Wa min saiki min
Libtida'il ghayah. Nek ning alfiyah. Nek ning alfiyah min bimin. Ba'id wa bayyin wa badadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azminah. Libtida'il ghayah bimaknal masafah, jarak. Mim makanin nahwu minal masjidil haram wa zamanin, ana ibtida'ul ghayah tapi bimakna zaman, bimaknal masafah, jarak tapi kaitannya dengan waktu. Contoh min awwali yaumin, min awwali yaumin. Ini jarak tapi kaitannya dengan waktu. Nek mau jarak tapi kaitannya dengan tempat. Wa ghairihima innahu min Sulaimana. Libtida'il ghayah ghaliban umumnya min itu memang untuk makna ibtidaul ghayah, permulaan sebuah tujuan akhir. Tujuan kamu kemana? Ini permulaannya min. Walintihaiha, atau justru bukan ibtida tapi intiha, batas akhir tujuan kamu. Qarabtu minhu ai ilaihi, aku mendekat padanya. Walita ba'idi ba'id hatta tunfiku mimma tuhibun, hingga engkau menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kalian suka. Sebagian. Lantana lubir hatta tunfiku mimma tuhibun. Walitabyini untuk menjelaskan ba'id wa bayyin, ya kan? Manansakh min ayah bayani, saking ayat. Tidaklah aku nasakh, tidaklah aku hapus dari sebuah ayat. Fazdanibur rijsa, jauhilah najis atau sesuatu yang menjijikkan, minal ausani. Penjelasannya apa yang menjadikan minal ausani, yaitu berhala. Wali ta'lili kemudian punya makna ta'lil, mengemukakan alasan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Kenapa kok mereka itu menaruh jari-jari mereka ke kuping mereka? Karena ada petir, karena ada petir menyambar. Aili ajliha as-sa'iqah, yaitu as-saihah. As-saihah itu artinya teriakan. Allati yamutu man yasma'uha, di mana orang yang mendengar teriakan itu dia akan mati. Sa'iqah. Masa petir? Ya mungkin enggak dimanai petir sih, lebih seakan-akan ono bingkungan iku wong. Makanya nek ayat kan minas sawa'iqi hadaral maut, khawatir mati. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tapi maknanya juga bukan petir ya. Pokoknya yang ini dimaknani as-saihah, teriakan. Jika didengar oleh seseorang, dia bisa mati. Teriakan apa ini? Teriakan kematian. Trompet ini Pak. Teriakan, ku petir, teriakan. Nah, petir nek ning kono, ayat ning kono ya ana al-barq ya. Iya. Tidak sih pas yang boleh Jibril. Ceritanya ini. Wah, gak ngerti aku, apa teh. Ngah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar mata-mata mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha lahum masyaw fihi. Ceritane wong munafik iki. Iki nganu Pak. Ceritane ku wis seneng tafsir pesan. Wah, iki. Ngan kan. Oh iya siji ya. Mau nganu nampak kebenaran. Iya, mereka tidak mau mengakui kebenaran.
Sehingga seakan-akan dia dianggap orang-orang bagaikan orang-orang yang takut akan kematian. Dikatakan cahaya. Takut akan kematian, tapi dicontohkan mendengar teriakan yang bisa membuat mereka mati, terus mereka tutupi telinga mereka. Nanti nek krungu kebenaran itu langsung dandang gak gitu tutupi. Kuatir lek entuk hidayah. Jadi hidayah itu dianggap mati. Teriakan kebenaran itu dianggap kematian bagi mereka. Jadi wis ra nampa, ya tak tutupi. Walil badali, kemudian untuk faedah badal. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian tidak rela kehidupan duniawi aku ganti dengan akhirat? Walitansisil umum, untuk memvonis keumuman sebuah redaksi. Wahya ad-dakhilatu ala nakiratin la takhtassu bin nafyi. Ma fid dari min rajulin. Jadi tansisul umum, menentukan atau menvonis kalau redaksi ini berlaku secara umum, tansisul umum. Jadi ketika ada ungkapan mafid dari min rajulin, sama sekali di dalam rumah tidak ada laki-laki seseorang pun, sama sekali tak ada seorang laki-laki pun. Fahuwa biduni min zahirun fil umum. Andaikan tidak ada min loh ya, mafid dari rajulun, itu juga sudah berlaku umum. Tidak ada laki-laki di dalam rumah, laki-laki manapun. Ya, nakirah fi siyakin nafyi iku tufidul umum. Cara usul fikih. Redaksi nakirah kok posisinya dinafikan, itu akan berlaku secara umum. Mafid dari rajulun. Tapi dikasih min ini untuk tansis lagi, nas, fonis keumuman redaksi ini. Jadi kalau tidak pakai min itu zahirun fil umum, hanya zahir saja. Zahir redaksi ini itu umum. Muhtamilun li nafil wahid, tapi ada kemungkinan bisa dinafikan salah satu di antara mereka. Nah, supaya penafian itu ke potensi bisa dinafikan itu enggak ada lagi, maka dibantu dengan adanya min. Sehingga dengan min itulah yata'ayyanu an-nafyu. Dengan bantuan min berarti nafi, menafikan siapapun, kemungkinan penafian enggak ada, itu akan terbantu dengan adanya min. Jadi zahirun fil umum masalah. Nek zahirun fil umum ada kemungkinan bisa dinafikan salah satu di antara individualnya. Nah, untuk menghilangkan potensi atau kemungkinan dinafikan salah satu di antara individualnya, akhirnya dengan bantuan min, penafian salah satu individual itu tidak bisa dijalankan. Atau akhirnya redaksi itu tidak berpotensi nafyul wahid gitu. Nah, itu apa? Cara maknanya jadi zaiteh. Min rajulin tawi saya. Tayo lanang. Ya. Ada ngono. Wahya az-zaidah. Ini ta'liqku wahya az-zaidah. Ma ja'ani min rajul. Tidak seorang pun laki-laki datang kepadaku. Wali tauqitihi, untuk menguatkan keumuman sebuah redaksi. Wahya ad-dakhilatu ala nakiratin. Nek mau kan ad-dakhilatu ala nakiratin. La takhtassu bin nafyi. Redaksi yang masuk pada redaksi nekarah yang tidak khusus untuk penafian. Yang tidak khusus untuk penafian. Mboten. Lagi do ngaji, beneran njupuk duit. Kapan-kapan nih. Yuk terus ma fid dari min ahadin, ma fid dari min ahadin. Ad-dakhilatu ala nakiratin takhtasu bin nafyi. Ma fid dari, berarti ning kene kan ana taksis e. Min ahadin. Kok ngono sih? Ad-dakhilatu ala nakiratin takhtasu bin nafyi. Nek sing ning dhuwur mau ad-dakhilatu ala nakiratin la takhtasu bin nafyi.
ma fid dari min ahadin. Ini untuk menguatkan saja, menguatkan tansisul umum. Wa hadza min ziyadati. Walil fasli, lil fasl jenis aili tamyiz untuk membedakan bi anta dukhula ala sanil mutadaddaini. Penggambarannya apa tadi, min itu masuk pada salah satu di antara dua hal yang bertentangan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ini untuk pembedaan. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ini tujuannya untuk pembeda. Wa bi ma'nal ba, kemudian menggunakan makna huruf jar ba, yang zuruna min tarfin khafi, yang zuruna bi tarfin khafiyin ai bihi. Wa bi makna an, menggunakan makna an, qad kunna fi ghaflatin an hadza. Wa bi makna fi, penggunaan makna fi, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah ai fi yaumil jumu'ah. Aruni madza khalaqu minal ard, perlihatkanlah kepada kami apa yang mereka ciptakan di bumi. Wa bi makna inda, kemudian menggunakan makna inda, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ai indahu ai indallahi syai'a. Wa bi makna ala, kemudian menggunakan makna ala, wa nasarnahu minal qaumi ay alaihim, nasarnahu alal qaumi, mengalahkan, saya tolong dia mengalahkan sebuah kaum. Nasarnahu alal qaumi. Iki ngantek piro iki huruf-huruf tok iki? Bari berapa? Bari iki Mati terakhir iman. Man terakhir ini. Jake Man rohel. Langsung wau. Man hel wau wes. Langsung amer iki. oh iya, nah, iki kok amer seru. Ini huruf-huruf wis ora pati seru iki. Sesuk-sesuk ae, Mbak. Ya. Iki lagi do ngaji iki lho repot nek leren jupuk. Sesuk-sesuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian man, waman. Utawi man mausulatun iku dadi mausul. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Contohnya, au nakiratan mausufatan, atau nakirah tapi disifati. Marartu biman mu'jibin laka. Padha karo ma mausul mau ya. Wa tamatan syartiyatan. Jadi syarat, may ya'mal su'an yujzabihi. Barang siapa yang berlaku buruk maka akan dibalas dengan keburukan itu. Wastifhamiyatan, sebagai pertanyaan, bertanya, faman rabbukuma ya Musa, siapa pangeran kamu ya Musa? Kok rabbukuma itu sapa wae berarti kumae di surat Toha. Iki ngono, Pak. Harun. Harun karo dulure. Harun akhi wa afsahu minni lisanan. Harun niku luwih fasih lisan daripada Nabi Musa. Maksudnya jadi Nabi Musa itu zaman cilik ngomong ngamut mawa. Ngamut mawa nalika diuji karo Firaun. Saiki dia dolar apa ora ya? Dolar sih asli. Asline dolar. Nek senang ya. Wa tamyiziyatan, berlaku tamyiz. Wa ni'maman huwa fi sirrin wa i'lanin. Wa ni'maman huwa fi sirrin wa i'lanin. Tamyiz. Diterkep dari tamyiz. Fa fa'ilu ni'ma mustatirun. Man utawi man tamyizun iku dadi man. Iku tamyiz dadi tamyiz bi makna rajulan. Wa qalu huwa mahsusun bil madah. Terus wahal utawi hal li talabi tasdiqi iku keduwe makna talabut tasdiq.
mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kasiron kelawan akeh. Jenenge napa niki? Fayaqul fi jawabi hal qama zaidun mathalan na'am aula wa illam tadkhul ala manfiyin itla yuqalu hal lam yakum zaidun. Jadi hal itu untuk mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Dicontohkan hal qama zaidun. Cari kebenaran kan? Dijawab na'am atau la. Wali wa tasawwuri qalilan, penggambaran, tasawur. Tapi itu berlaku hanya sedikit sekali. Dicontohkan alam nashrah laka sadrak fayujabu bibala. Maka tabqa ala istifham ka qalika liman qala lam af'al kada alam taf'alhu ahakul intifa'u fi'lika lahu fatujabu bina'am aula wa minhu qaluhu alastibaru lisal ma'amlaha jaladun idza ulaki alladzi laqahu amsali. Talabut tasawwur qalilan. Contohnya alam nasrah masa ngono. Apa maksud talabut tasawwur itu? Li talabi tasawwuril musnad ilaihi awil musnad aw ghairihima mabniyun ala dhahir tawassu'an wa tahqiq anha li talabi tasdiq fa inna sa'il qad yatasawwaru wal asl biwajhin ana ta ora jembarake sapa ingsun laka marang sira Muhammad sadraka ing dudu sira. Iku maknane talabut tasawur. Apa maksud talabut tasawur? Alam nasrah. Alam nasrah wal takriri. Takriri. Tapi contohnya orang apa khilafan lil asli fi man imajiha lahu bi khilafil hamzata li kullin minhuma katsiran. Wa tadkhulu ala al manfi fa takhruju an al istifham ila takriri. Terus wa Khilafil hamzah ta'ti li kulli minhuma katsiran wa tadkhulu al manfi fa takhruju an al istifhami ila taqriri wa huwa hamlul mukhatab 'ala al iqrar, mengarahkan atau menggiring lawan bicara kita untuk mengakui bima ba'dan nafi, setelah redaksi yang dinafikan, sehingga nanti dia akan harus menjawab dengan bala, fayujabu bi bala. alam nasrah itu adalah astas yang sampai takriri. Iya. Ya makanya neng taklikane neng kene iku talabut tasawwur iku ketika ditahqiq kenyataannya seperti apa? Annaha li talabit tasdiq aidon. Ka inna sa'il qad yatasawwaru ad-dabas wal asal biwajhin wa ba'dal jawab lam yazid lahu fi tasarruhima syai'un aslan bal yabqa tasawwuruhuma ala makan fa in qila tasdiq hasilun lahu hala su'al fa kaifa yatlubuhu. Yaitu labu tasawur kamu diminta untuk berimajinasi menggambarkan pertanyaan aku mau. Kon tasawur musnad karo musnad ilaih ngono. Kon tasawur tentang musnad karo musnad. Nasrah kan berarti musnad ilaih aku Allah. Kemudian musnadnya melapangkan. Kowe kon mikir dua redaksi itu. Allah harus melapangkan. Ini kan sudah telito lapi tasawwuril musnad ilaihi awil musnad aw ghairihima mabniun ala dhahir tawassu'an. Talabut tasawwur. Niku faedah hal. Hal. Dan niku ada sing Contohnya malah alam ya. Nah hamzah itu gimana hal?
Hal koma zaitun ana ta wis ngadeg zaitun sapa zaid. Ala nasra ana ta. Aku masih itu. Koma zaitun qaimun kan padha. Secara makna Gus padha. Sebenarnya hamzah ya. Jadi kan anu Pak. Ada ruang lebih dalam pada hal. Pada A ya. Ada bisa itu. Terakhir wawu iki berarti. Wasabi wal isrun 27 huruf atau 27 jenis deh. Woi. Wal wawu. Terus Lai wawu. Ala atifatu kang atof. Iku limutlaqil jam'i nuduhake makna mutlaqe kunggul. Fil asain dalam pendapat sing luweh sahih. Liana tusamalu fil jam'i bima'iyatin wa bi ghairiha. Wis pokoke ja'a zaitun wa amrun pokoke kan loro iku kumpul. Mbuh tekone kapan-kapan sepenting kumpul. Mutlak. Arep bareng ya monggo, arep bergantian go monggo, dhisik Umar go monggo, dhisik Zaid ya monggo. Sing penting aja ora teko kabeh. Nah iku. Sing penting mutlaqul jama' idza ja'a ma'ahu au ba'dahu au qablahu. Fatakunu haqiqatan fil qadr musyarak wa salasah wa mutlaqul jam'i hadran min al-ishtirak wal majaz istimaluhu fi kulli minha min haitsu innahu jam'un istimalun haqiqiyyun. Al-amr. Soal amr. Al-amru amara wallahu a'lamu bis-shawab.